Ada saya sendiri, Aflisa, ada Karisma, ada Niputulakmi, ada Rodiawati, ada Saidah, ada Nabila, ada Kurota, ada Cindy, sama ada Sawa. Nah, untuk selanjutnya, mungkin boleh dari teman-teman. Ya, jadi untuk uji dikotomi kelompok 1 ini, kami membuat data gitu ya. Di sini membuat data yang kami pakai ini memisalkan bahwa ini adalah hasil dari uji coba 5 butir soal biologi yang akan diskor dikotomi. Kemudian di sini kami menggunakan angka 1 jika pada butir soal tersebut respondennya menjawab benar, dan menggunakan angka 0 jika responden tersebut menjawab salah. Bisa lihat di sini butir 1, butir 2, butir 3, dan butir 4. Kemudian respondennya kami memakai 10 responden. Baik, lanjutkan Saidah. Saidah belum hadir. Kurota. Mana Kurota? Oke, Afrisa. Oke, baik Bu. Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ami, bahwa dari butir soal tersebut kita bisa melihat kan tadi sudah yang mana yang benar sama yang salahnya. Setelah itu, dari tabel tersebut di total per nomor dari soal tersebut yang di sebelah kanan. Jadi untuk soal nomor 1 sekian sampai ke bawah. Iya. Nah, untuk di akhir dari Di akhir dari tabelnya paling bawah kita menjumlahkan dari berapa banyak butir soalnya dan juga jumlah dari tiap soal itu sendiri. Setelah itu kita ini masih teman-teman lain udah bisa dilanjut atau masih ada terkendala sinyal? Silakan Afrisa, dilanjutkan. Gitu ya. Nah, setelah itu kan di bawah itu ada Airtable. Airtable itu kita bisa melihat 5% dari DF-nya seperti itu. Setelah itu untuk air count sendiri kita juga melihat mungkin kita bisa diklik dulu Karisma biar teman-teman semua bisa tahu gitu ya rumusnya. Nah, bisa teman-teman sendiri ya. Kalau misalkan rumus dari air count gitu seperti ini. Ada rumusnya pakai dolar kayak gitu. Nanti setelah kita masukkan rumusnya, kita mengetahui harganya berapa gitu, nilainya berapa. Kalau misalkan dari air count-nya ini nilainya itu kurang dari Airtable, maka data yang kita punya ini tidak valid. Sedangkan kalau misalkan air count yang kita dapatkan dari soal yang kita punya itu melebihi dari nilai Airtable, maka soal yang kita punya atau data yang kita punya itu valid. Seperti itu. Oke, lanjut Nabila. Oke, Bu. Nah, boleh ya, jadi jadi tadi lanjutkan dari Lisa. Kalau misalnya tadi R count-nya itu lebih kecil, nilai R count itu lebih kecil daripada nilai R tabel, maka nilai dari butir soal itu atau ibaratnya butir soal itu dikatakan invalid atau tidak valid. Nah, maka yang di sini karena tadi ada 5 butir soal yang diujikan, nah di sini yang valid itu adalah butir soal nomor 3, 4, dan 5. Itu.
Ya, kurang lebih. Baik, Kurota sudah hadir? Rodiawati? Belum. Oh, Kurota, silakan. Dapat dari mana? Kita melihat Airtabel itu bagaimana caranya ya? Bentar Ibu, jaringan Bu. Kenapa? Dari mana kita dapat Airtabel? Kita melihatnya dari Airtable dari data Bu. Ya. Yang 5% itu Bu. Ada kelompok ini punya Airtabelnya? Kebetulan kita lihatnya dari Google. Ada Bu, yang dari Google Prof. Oke, dari Google nggak apa-apa, nggak ada masalah. Asal kamu bisa menerangkan, silakan Kurota, bagaimana kita menentukan Airtabelnya? Ya. Kita menentukan menentukan Airtable-nya dengan melihat tabel yang ada di share screen oleh Karisma, yaitu berdasarkan jumlah respondennya dan DF-nya, Bu. Oke. Jumlah respondennya? Dan DF-nya. Oke, jumlah respondennya 10, kemudian DF-nya itu di 5%. Iya, Ibu. Oke. Saidah, masih jangan dipindah Harisma, masih tetap di sini. Saidah, kenapa apa sih arti 5% itu? Kenapa Anda milihnya 5%, kelompok ini? Kenapa nggak 1%? Apa sih artinya? Saidah tadi sudah gabung. Silakan. Mana Saidah? Baik, Priscilla. Iya, Bu. Ya. Jadi dari 5% itu diperoleh merupakan kan suatu distraktor ya dari kelima pilihan itu. Nah, itu dari suatu distraktor itu dinyatakan telah bisa menjalankan fungsinya sebagai pengecoh apabila dipilih paling kurang itu 5% dari keseluruhan siswa gitu, Bu. No, itu adalah kalau kita menghitung distraktor. Ini kan kita masih menghitung validitas. Kita tidak menghitung distraktor. Kita tidak menghitung berapa persen dari masing-masing distraktor. Kita masih bicara tentang validitas dan reliabilitas di sini. Terutama di sini adalah validitas. Ya, kenapa kelompok ini memilih 5%, kenapa tidak 1%? Apa arti 5% dan apa arti 1%? Iya, Bu, izin menjawab. 5% di sini adalah derajat toleransinya, Bu. Jadi, Putu suaranya kecil. Oke. Jadi di sini 5% itu derajat toleransinya, Bu. Nah, derajat toleransi ini kita ambil 5%, kenapa? Karena pertama yang kita cari gitu ya, Bu ya, berdasarkan yang kita cari dari contoh-contoh yang udah beredar itu memang pakainya 5%, dan setahu saya juga memang paling sejauh ini yang paling ideal untuk kalau misalnya sebatasannya untuk soal atau untuk
validitas data yang tidak begitu tidak begitu sensitif gitu, pakainya 5%. Sedangkan kalau 1% itu biasanya lebih untuk ke data-data untuk percobaan yang berhubungan dengan kesehatan manusia, Bu. Setahu saya seperti itu, Bu. 1% atau lebih kurang dari 1% gitu, setahu saya, Bu. Oke. Kalau sosial memang kita pakai 5%, dan kalau ke mau lebih akurat lagi adalah 1%. Nah, apa sih yang dimaksud dengan level of significant 5%? Oke, Salwa. Salwa rasanya sudah gabung tadi. Rodiawati? Oke, dari kelompok ini, kenapa apa yang dikatakan level of significant itu apa? Mau coba jawab ya, Bu. Ya, Kalau silakan. level of significance itu sebenarnya itu pengertiannya atau penjelasannya besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Dan mungkin kita kalau misalkan pas statistika ingatnya itu atau dikenal itu dengan lambang alfa gitu. Jadi nanti hasilnya itu nilai signifikansinya itu dari suatu hipotesis bisa kita ketahui gitu nilai kebenarannya dari hipotesis yang nantinya apakah diterima atau tidak. Makanya tadi ada data ya, terus dia lebih dari misalkan ada parameternya, dia lebih dari parameternya ditolak ataupun diterima, kurang lebih kayak gitu. Baik, jadi errornya ditoleransi sampai dengan 5%. Ya, jadi tingkat kepercayaannya adalah 95%. Ya, the level of significancy. Jadi jangan dikatakan bahwa tingkat kepercayaannya 5%. Kalau tingkat kepercayaan 5% kan saya nggak akan percaya. Tapi karena di sini batas errornya adalah ditoleransi sampai 5%, maka tingkat kepercayaannya adalah 95%. Oke. Ya, kembali ke tabel yang Anda kemukakan. Baik, di sini. Oke, Salwa, Rodiana, sudah gabung kah? Rodiawati dan Salwa? Rodiawati sinyalnya di sana Bu. Jadi dari tadi keluar masuk. Oke, kalau Salwa? Salwa sepertinya tadi kuotanya habis, Bu. Oke, kalau begitu, ini adalah pertanyaan terakhir. Anda menggunakan rumus apa ini? Untuk mengolah ini. Rumus validasi dikotomi, Bu. Ya, betul. Validasi dikotomi namanya apa? Rumus poin biserial, Bu. Yes, poin biserial. Nah, itu poin biserial. Iya, jadi kalau untuk dikotom, ya tidak, kita untuk validitas menggunakan poin biserial. Ya, menggunakan poin biserial. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Oh ya, sebelum itu ada yang akan bertanya untuk kelompok 1? Di sini dia menggunakan Aircon langsung yang ada rumusnya dari Excel. Tapi bisa juga menggunakan manual yang rumusnya tadi di-share berikut. Di sini. Ya, seperti itu. Jadi silahkan mau pakai yang mana, Anda silahkan. Ada pertanyaan? Baik, ya, kalau begitu kita lanjut dengan kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Baik, terima kasih Ibu. Kelompok 1. Izin share screen ya, Bu? Iya. Savitri.
kemudian Afarha. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Afarha, lalu ada Kafifah, Intan, Regina, Ica, Safitri, Inayah, Deva, dan Vela akan mempresentasikan tentang hasil kelompok kami, yaitu uji validitas kontinum. Nah, jadi uji validitas kontinum ini dia itu digunakan untuk menguji soal dengan bobot 1-5. Nah, biasanya itu digunakan untuk soal uraian dengan bobot 1-5 atau angket yang membutuhkan responden dengan tingkat kepuasan 1-5. Contohnya 1 itu sangat tidak setuju, lalu 5 itu sangat setuju, dan begitu seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk uji validitas kontinum ini, kami menggunakan 20 responden dengan 10 soal. Afifah, putus-putus suaranya, Non. Bu, maaf Ibu, terkendala sinyal ya Bu. Kedengeran nggak Bu? Iya, terdengar. Nah, iya, kami menggunakan 20 responden dengan 10 siswa. Hasil atau poinnya ada yang 4, 5, dan 3. Ini itu dilihat dari soalnya dengan bobot yang 1-5 itu mereka memilih, ada yang memilih 3, ada yang memilih 4, dan ada yang memilih. Oke, terima kasih Afarha. Hafifah, silakan Safitri, tolong diulang tadi yang dikatakan oleh Hafifah, karena suaranya terputus-putus. Baik Ibu, jadi yang tadi dikatakan oleh Hafifah bahwasannya kan kita tahu kalau uji validitas kontinum itu untuk mengukur soal uraian, kemudian ada skala Likert, dan uji validitas ini mempunyai ciri-ciri bahwa ada skala Likert antara 1-5. Nah, kemudian bisa juga digunakan untuk soal non-tes seperti angket. Nah, angket itu kan kita tahu ya, kalau di angket ada setuju itu nilainya 5, terus sangat setuju nilainya 5, terus kalau 4 itu setuju, kalau 3 itu dan seterusnya sampai 1 itu yang merupakan sangat tidak setuju, seperti itu. Kemudian dari Hafifah tadi menjelaskan bahwa respondennya itu kita memilih 20 responden dari peserta didik yang mengerjakan 10 butir soal. Nah, itu jadi uji validitas kontinum yang kita gunakan adalah soal uraian. Seperti Baik, itu. terima kasih Safitri. Silakan Regina. Adakah Regina? Hadir Ibu. Iya, silakan lanjut. Oke, nah selanjutnya ini kita dapat lihat di bagian Y X kuadrat, terus habis itu ada sampingnya itu ada X, ada Y kuadrat Y itu sama apa ya? Y itu apa ya? hasil dari perjumlahan dari butir soal X-nya, Ibu. Iya. Nah, jadi caranya itu untuk mengetahui Y-nya, kita itu dapat menjumlahkan dari butir soal 1 sampai dengan 10. Nah, kalau cara cepatnya itu tinggal di blok aja bagian soal nomor 1 sampai dengan 10, nanti hasilnya itu 40. Nah, terus begitu sampai dengan di kolom ke C22. Nah, nanti hasilnya itu kita sum. Jadi 802. Nah, kalau yang X2 ini, X kuadrat ini, itu dengan cara diuji satu-satu soal X-nya itu, butir soal X-nya. Misalnya kita di sini menggunakan butir soal 1, yaitu skornya itu 4. Nanti di sininya tuh hasilnya 16. Begitu sampai dengan di kolom C22. Nanti hasilnya itu akan kita sum atau dijumlahkan. Hasilnya itu 360. Nah, baik, kalau yang terima kasih Regina.
Silakan lanjut Inaya. Iya, baik Ibu. Kemudian setelah X kuadrat itu ada Y kuadrat. Nah, Y kuadrat ini hasil dari Y yang tadi itu dikuadratin, terus sampai bawah nanti akhirnya dijumlahkan gitu ya. Terus kemudian juga ada XY, yaitu hasil perkalian antara X dan Y, kemudian nanti dijumlahkan. Nah, ini tuh untuk apa? Ini tuh gunanya untuk perhitungan manual. Mungkin boleh Pit kita ke bawah sebelah kiri. Nah, di sini kita menggunakan untuk mencari R hitungnya itu menggunakan rumus dari Excel dan juga menggunakan rumus manual agar lebih pasti gitu. Nah, mungkin pertama kita dari perhitungan manual dulu. Untuk perhitungan manual kita menggunakan rumus Pearson R, itu rumusnya N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan akar dari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, selanjutnya nanti kita masukkan angka-angka yang sudah tertera di tabel atas gitu. Misalnya N-nya tadi kita udah tahu gitu ya. N-nya 20, kemudian Terima kasih Inaya. Silakan Iya, Ibu. Ica. Iya Ibu, tadi kan udah dihitung ya perhitungan manualnya, R hitungnya pakai rumus Pearson R. Dengan rumus yang tadi udah dijelasin Inaya kayak N-nya itu 20, terus sigma XY-nya itu 3.378, dikurang sama sigma X kali sigma Y, yaitu sigma X-nya 84 dan sigma Y-nya 802. Nah, ini kita pakai sigma X-nya 84 itu dari kita uji coba manual dari butir soal nomor 1. Terus dibagi akar N, N-nya itu 20, sigma X kuadratnya itu 360, dikurang sigma X kuadrat, yaitu 84 tadi dikuadratin, dikali akar dari 20 dikali 32.374 dikurang 802 kuadrat. Terus didapetin hasil, boleh ke bawah Pit? Nah, oh ya, udah. Didapetin hasil gitu, 67.560 dikurang 67.368 dibagi akar dari 7.200 dikali 7.200 dikurang 7.056 dikali akar 647.480 dikali 643.204, didapetin hasil dari semuanya itu 129 dibagi akar 144 kali akar 4.276. Didapetin Pearson R-nya yaitu sekitar 0,24468. Nah, kita bisa cocokin juga sama, boleh ke atas Pit, hasil dari rehitung. Terima kasih Ica. Silakan Intan dilanjut. Baik, terima kasih Ibu. Jadi tadi udah dijelasin juga sama Ica cara manualnya. Nah, kita bisa mengetahui R hitungnya dengan formula juga, yaitu dengan menuliskan sama dengan Pearson, dalam kurung kita pilih C3 sampai C22 atau yang total dari soal nomor 1, terus kemudian kita pilih juga Y-nya. Jadi bisa dibilang kayak total soal nomor 1, nanti total Y gitu. Nah, hasilnya sama kurang lebih 0,24. Bentar. Nggak muncul ya di atas ya rumusnya? Iya, ya? Bu. Iya, Bu. Di sini nggak ada. Tapi kalau ditulis kayak gitu, hasilnya sama, Bu. Iya. Oke. Oke. Nah, udah kita hitung, itu perhitungannya sama ya. Rumusnya dari mulai soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Kemudian kita tentuin R tabel. Nah, R tabelnya bisa dikebawain dikit. R tabelnya itu sama dengan N dikurang 2. Nah, berhubung kita N-nya itu respondennya itu ada 20, dikurang 2 jadi 18. Nah, kalau kita lihat di tabel, kalau misalnya N 18 berarti dengan level signifikan 5%, hasilnya 0,462. Nah, ya udah tuh kita tinggal masukin R tabelnya mulai dari soal nomor 1 sampai 10 itu 0,462.
Kemudian setelah kita ketahui R hitung dan R tabel, kita masuk ke Baik, terima kesimpulan. kasih Non, terima kasih Intan. Silakan Deva. Baik, Bu. Terima Deva, kasih. kenapa harus ada min 2? Min 2-nya itu apa ya? Iya, Bu. N-2 itu derajat kebebasan, Bu. Ya, jadi karena tadi sudah dijelaskan oleh Intan, pada R tabel ini kita menggunakan derajat kebebasan N-2, di mana N tadi total respondennya. Jadi kalau teman-teman total respondennya ada 20, maka dimasukkan nilai N-nya adalah 20. 20 dikurang 2 sama dengan 18. Maka dari itu bisa ditentukan R tabel yang kita gunakan untuk uji validitas dari mengolah nilai soal ini itu adalah 0,468. Nah, kemudian boleh dikatasin Sapitri. Ya. Nah, dari sini sudah disebutkan nih R hitung dan R tabelnya dari masing-masing butir soal. Di mana ketika kita bisa menentukan valid atau tidak validnya itu berdasarkan jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka soal tersebut dinyatakan valid. Akan tetapi, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka butir soal tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, contoh yang validnya itu bisa teman-teman lihat di butir soal nomor 5. Nah, di situ R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. R hitungnya kan 0,76542. Itu lebih besar kan daripada 0,468. Sehingga butir soal tersebut dinyatakan valid. Nah, sedangkan pada yang tidak valid bisa dicontohkan pada butir nomor soal 1 hingga 4. Nah, di mana contohnya nih kalau di nomor 1 ya, itu ya fit. Butir nomor soal 1, Pit. Ya, kalau butir nomor soal 1, R hitungnya itu kan 0,24468. Itu lebih kecil daripada R tabelnya 0,468, sehingga dinyatakan tidak valid. Nah, untuk menyatakan valid tidak valid, teman-teman juga bisa mempermudahnya dengan formula di Excel. Caranya gimana? Caranya adalah menuliskan formula sama dengan if dalam kurung nilai R hitung, nanti teman-teman klik nilai R hitungnya di butir soal berapa, kemudian beri tanda lebih dari R tabel. Nah, nanti teman-teman klik juga R tabelnya berapa. Nah, nanti dia kedetek, terus komanya itu bisa kita isi tanda kutip 2 valid, tutup kutip, kemudian koma tidak valid. TV itu simbol dari tidak valid. Nah, ketika teman-teman sudah menuliskan formula tersebut, nanti teman-teman bisa muncul nih nilainya valid atau tidak valid. Dan kalau ingin mempermudah lagi, bisa digeser ke sebelah kanan kotaknya. Jadi, bisa langsung muncul apakah dari setiap butir soal, baik itu 1 hingga 10, itu nilainya valid atau tidak valid. Seperti itu. Ya. Baik, dilanjutkan dengan Velana. Velana terakhir nih ya. Mana Velana? Hadir, Bu. Oke. Non, kita pakai rumus apa ini, Non? Untuk menghitung, ini menghitung validitas atau reliabilitas ya, Non? Ini untuk validitas, Bu. Oke, untuk validitas dengan kontinum ya. Dengan data Iya, kontinum ini pakai apa ya? PPM bukan, Bu? Person Product Moment. Iya, kita pakai person product moment. Ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita lanjut dengan kelompok 3. Ya, mungkin boleh minta bantuan share screen-nya, Kak. Ya, saya izin share screen ya, Ibu dan teman-teman. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil perhitungan kami, yaitu uji reliabilitas dikotom, di mana uji reliabilitas ini merupakan cara untuk Non, bisa mengetahui... diperbesar sedikit, Non. Oh, oke, Bu. Ya. Jadi pada kelompok 3 ini diberikan amanah untuk menghitung uji reliabilitas dikotom. Nah, pada perhitungan ini, uji reliabilitas dikotom ini berbeda dengan uji validitas yang sudah dilakukan oleh kelompok sebelumnya. Di mana kalau uji reliabilitas itu untuk mengetahui bahwa instrumen ini cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat mengumpul data, sehingga dapat dikatakan instrumen ini apakah bisa digunakan kembali, seperti itu. Nah, uji reliabilitas ini menggunakan KR20 atau rumus Fuder dan Richardson gitu ya, karena kita ketahui bahwa nilainya itu dikotom gitu ya, di mana angka dikotom ini kan menunjukkan salah benar dengan masing-masing scoringnya itu 0 dan juga 1, di mana 0 itu menunjukkan salah, sedangkan 1 itu menunjukkan benar. Nah, kemudian setelah kita mengetahui gitu, kita menghitung proporsi terlebih dahulu, di mana kalau teman-teman lihat di sini ada P dan juga, boleh di zoom dikit Kak. Ya, ada P dan juga Q. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada P, di mana P ini menunjukkan proporsi responden yang menjawab dengan benar. Dan juga ada ya Q, yaitu proporsi responden menjawab salah. Nah, sebelumnya kita sudah melihat data di sini ada 20 responden. Oke, terima kasih Intan. Silakan Salsa. Ya, baik Ibu. Di sini kita telah memiliki 20 responden yang dimana telah mengisi 20 soal. Setelah itu kita menghitung total jumlah jawaban benar. Setelah itu kita menghitung P-nya dengan rumus yang ada di Excel, yaitu sama dengan jumlah total nilai benar dibagi dengan jumlah responden. Coba diklik di P 0,07 itu rumusnya. Oke, keluar. Ya, silakan lanjut. Ya, setelah itu sama dengan soal berikutnya, rumusnya, cara hitungnya. Nah, setelah itu kita menghitung yang Q-nya, yaitu sama dengan 1 dikurang total responden. Seperti itu, sama dengan sama dengan hingga soal nomor 20. Selanjutnya kita hitung yang P kali Q. Di sini kita tinggal mengkalikan hasil nilai P dan Q sama dengan P dikali Q. Dan begitu pun. Baik, terima kasih Salsa. Penny, silakan dilanjut. Baik Ibu, tadi sebentar Bu. Baik, tadi kan sudah kita dapatkan nilai P dan Q. Selanjutnya kita akan mencari nilai PQ, yaitu perkalian dari angka nilai P dan Q dari setiap soal. Kemudian setelah itu boleh geser ke kanan, Kak. Nah, setelah itu setelah mendapatkan ini semua, ke bawah, ke atas, ke bawah, Kak. Kiri, Kak. Oke, setelah itu nanti boleh kita cari nilai sum PQ, varian, dan KR20. Untuk sum PQ sendiri ini jumlah PQ dari soal pertama hingga ke 20. Selanjutnya kita mencari varian atau rata-rata kuadrat selisih dari total jawaban siswa dari soal dari siswa yang pertama hingga ke 20. Kemudian selanjutnya kita cari KR20 dengan menggunakan rumus. Bentar Bu, rumusnya panjang. Terima kasih Feni. Silakan Dimas. Bukan Dimas Bu, saya Bu. Hah, bukan Dimas. Oh, Agung. Iya Bu. Ya, silakan. Ya, selanjutnya dalam menghitung reliabilitas dikotom ini kita menggunakan rumus KR20. Nah, KR20 itu rumusnya yaitu K per K-1 dikali varian dikurang jumlah P kali Q dibagi varian. Nah di mana R11 itu adalah reliabilitas tes secara keseluruhan. Kemudian S kuadrat itu merupakan varian. Dan kemudian K itu adalah banyaknya item soalnya.
Nah, kemudian P itu adalah proporsi subjek yang menjawab item dengan benar. Nah, yang tadi rumusnya itu yang jumlah jawaban benar dibagi banyaknya responden. Kemudian Q itu merupakan proporsi subjek yang menjawab item salah, yaitu caranya 1 min P. Nah, kemudian jumlah PQ yaitu jumlah hasil kali dari P dan Q. Nah, kita masukkan di Excel, kita mendapatkan itu Salsa tolong pencet di yang 0,64. Nah, itu kita masukkan rumus di Excel, kita mendapatkan nilai KR 20-nya yaitu 0,64. Nah, dari hasil ini kita bandingkan dengan kriteria. Terima kasih Agung, terima kasih. Silakan Windy. Iya Ibu. Nah, selanjutnya kan ketika kita sudah mengetahui berapa KR 20-nya, yaitu yang menyatakan tentang reliabilitas pada soal, apakah soal tersebut itu bisa digunakan kembali ataukah soal tersebut bisa dikatakan baik. Nah, maka dari itu ada kriteria reliabilitas yang kita gunakan sebagai pedoman. Nah, ketika sudah diketahui KR 20-nya yaitu 0,64, maka kita bisa melihat pada kolom kriteria reliabilitas, yang mana uji coba pada soal tersebut mendapatkan reliabilitas sedang, sehingga dapat dikatakan bahwa soal ini dapat dikatakan baik atau dapat digunakan kembali untuk pengulangan atau untuk diberikan kepada siswa gitu. Lalu setelah adapun jika reliabilitasnya itu sangat rendah, maka dapat dikatakan bahwa soal itu tidak cocok atau tidak pas untuk digunakan kembali, atau bisa melakukan pengulangan atau diperbaiki, istilahnya diperbaiki untuk diberikan kepada siswa. Begitu Ibu. Baik. Afilia, ada yang akan ditambahkan? Silakan. Sebenarnya tadi udah dibahas sama teman-teman Bu. Cuma ya, tadi kan untuk yang nilai varian itu tadi didapatin itu kalau yang kemarin dicari di Google tuh kan sebenarnya banyak Bu variannya. Cuma kemarin kita dapat untuk varian total itu rumusnya itu varian kalau di Excel itu sama dengan varian dalam kurung skor total sampel 1 dibagi skor total sampel yang akhir. Mungkin itu aja sih Bu. Baik. Oke. Halda. Iya Bu. Ini pakai rumus apa sih? Pakai rumus KR 20 Bu. Tadi Kudder-Richardson. Kudder-Richardson 20. Iya. Kudder-Richardson itu ada 20, ada berapa lagi? Ada 21 kalau nggak salah Bu. 20 dan 21. Kenapa Anda pakai yang 20? Dari kelompok 3 yang belum disebutkan namanya siapa ya? Dimas Ibu, tadi benar ada Dimas. Ada Dimas ya. Baik, apa bedanya 20? Kenapa Anda pakai 20? Dimas bisa bantu jawab? Apa karena pakai itu Ibu? Karena kan tadi kan soalnya itu kan benar salah. Jadi ada 2 pilihan jawaban. Jadi pakainya yang KR 20. Untuk yang KR 21-nya saya sendiri belum nemu Bu. Oke. Ini Bu, sepertinya kalau mau pakai KR 20 apa 21 itu sepertinya sama aja Bu. Cuman dia bedanya di
di rumus awalnya, Bu. Kalau yang KR20 itu langsung ditutup kurung, kalau yang KR21 nggak pakai kurung, Bu. Jadi langsung dikali gitu. Oke. Dimas, ada jawaban dari Anda? Hadirkah Dimas? Kayaknya Dimas belum join ke Gimit-nya deh, Bu. Oke. Mungkin kendala jaringan kali ya, Bu. Baik. Dia kayaknya jaringan, Bu, dari kemarin, Bu. Baik. Kuda Richardson itu adalah nama orang yang menemukan rumusnya. Ada KR20 dan ada KR21. Kalau sama saja antara KR20 dan 21, tentu dia akan memilih hanya satu saja. Rumusnya nggak akan dua. Iya kan? Nah, Iya, betul. nah, tolong Anda cari kenapa seseorang memakai KR20, kenapa seseorang memakai KR21 ya. Nanti di akhir akan saya tanya lagi. Nah, terima kasih untuk kelompok 3. Anda masih punya PR KR20 dan 21. Ini untuk semua. Untuk semua kriteria reliabilitas, saya pakai kursor, tapi kursornya kan nggak muncul ya di Anda ya. Oke, Anda lihat kriteria reliabilitas. Ini kadang-kadang di satu buku dengan buku yang lain itu berbeda. Ya, jadi kalau Anda memunculkan kriteria reliabilitas di bawah tabel, dituliskan sumbernya di mana? Dalam kurung, ya. Misalnya Daniel 2025. Belum muncul, Bu, gitu kan. Jadi harus disebutkan sumbernya. Karena pembagian ini kadang-kadang satu dengan yang lain itu setiap buku berbeda. Ya, seperti itu ya. Oke, satu lagi adalah di bawah rumus ini. Ya, di bawah rumus. Di bawah rumus ini kita lihat K. K itu banyaknya item. Kalau Anda nulis seperti ini, banyaknya item, saya akan mencari banyaknya putih. Iya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Item itu apa? Warna ya, Bu. Kalau item. Bukan, Bu, ini kayaknya Item itu biasanya pernyataan atau pertanyaan. Banyak soal bukan, gitu. Bu. Banyak kayak gitu. Itu ya bahasa Inggris. Itu Itemnya, adalah Bu. item. Banyaknya kayak banyaknya. Banyaknya butir. Tapi karena kita di sini pakai bahasa Indonesia, jadi ditulisnya adalah banyaknya item kan? Iya nggak? Iya, Bu. Iya. Nanti saya akan cari banyaknya putih seperti apa. Nah, jadi itemnya di sini tolong diganti. Tidak menggunakan item lagi. Tapi apa? Butir, Bu. Iya, butir. Banyaknya butir. Iya. Ini juga dari bukunya Prof, Bu. Iya. Iya. Ya, karena kita pakai bahasa Indonesia, ya. Jadi di situ adalah karena kalau bahasa Inggris kita nulis bacanya adalah item, yes. Tapi karena kita pakai bahasa Indonesia di sini jadi banyaknya item kan. Ya. Jadi tolong nanti butir ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Nanti di akhir saya akan tanyakan lagi tentang KR20 dan 21. Silakan untuk kelompok 4. Saya izin share screen, Bu ya. Oke. Oke, Bu. Coba. Udah masuk belum, Bu? Belum. Loading. Bentar, Bu. On the way. Sudah masuk, Bu? Ini? Ya. Udah ya? Oke. Bentar. Geser. Sebentar. Gimana nih? Nah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mika dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan hasil perhitungan data reliabilitas kontinum yang sudah kami bahas gitu ya sebelumnya. Nah, jadi kami di sini untuk data reliabilitas itu kita menggunakan 20 data gitu ya, 20 item soal, mohon maaf ini masih sama seperti kelompok sebelumnya. Jadi ada 20 item soal
Jadi N-nya adalah 20 gitu ya, berjumlah 20 karena di sini ada 1 sampai dengan 20 kalau kita lihat ya berdasarkan tabel nih. Nah, ini soalnya ada 20, lalu untuk jumlah siswanya itu kita gunakan ada 20 juga sama itu. Nah, setelah kita dapat nih untuk poin ininya, poin hasil penghitungannya, instrumennya, itu untuk instrumen ini itu skalanya dari 1 sampai dengan 5 gitu ya. Yang 1 sampai dengan 5, lalu kemudian setelah didapat semua hasil instrumennya itu bisa kita jumlahkan gitu ya. Kita jumlahkan untuk dimasukkan ke dalam skor total ya, skor total untuk masing-masing dari individu anak gitu ya. Ini masing-masing individu anak nih yang nomor ini. Sebelumnya saya lupa menambahkan nama ya sebenarnya. Nah, jadi nanti kita hitung totalnya dengan rumus. Nah, ini kalau kita lihat rumusnya adalah sum ya. Kalau berdasarkan rumusan Excel gitu ya, rumusan Excel, formula Baik, Excel. terima kasih. Oke, Ibu. Silakan Ajeng. Ajeng kayaknya kalau untuk Ajeng kita lagi kendala, Bu. Saya belum lihat ada ini. Oke, Ajeng ada kendala. Putri. Sebentar. Adakah Putri? Putri tadi sempat laporan juga sih, Bu. Dia apakah ada join di sini, Bu ya? Putri, coba. Belum tergabung juga. Silakan. Banyak yang belum bergabung, Ibu, kelompok 4, Bu. Karena kendala Oke, Haifa. Hadir, Bu. Ya, silakan Haifa. Baik, untuk jumlah skor total dari tiap individu dan butir soalnya itu ada ditemukan rumus yaitu sum yang pertama aja sih. Sum buka kurung C4 dibagi F4 tutup kurung. Nah, ditemukan hasil 72, kemudian juga sama ke bawahnya juga rumusnya seperti itu. Dan untuk jumlah dari skor total yaitu klik yang 40,7. Nah, untuk total dari varian X1-nya untuk rumusnya itu ditemukan yaitu rumusnya var buka kurung C4 dibagi C23. Nah, hasilnya itu ada 2,2609. C4 itu apa ya? C23 itu apa ya? Itu, Bu, Ibu, ini harusnya soal, Ibu. Saya menulisnya S1 doang sampai dengan S20. Harusnya soal, Bu. Soalnya kan masuknya pada soal. Nomor kolom di Excel-nya, Bu. Ya, itu menandakan apa itu? Kan C berapa tadi? C4. C4 kan? C4 itu apa? Kemudian C23 itu apa? Nah, ini sebenarnya C4 itu ditarik, Ibu. Jadi C4 sampai dengan C23 kalau berdasarkan rumus pembacaan formula Excel ini. Jadi titik 2 ini bukan bagi, jadi C4 sampai dengan C23. Jadi rumus variansi, jadi kita cari gitu ya, varians XI-nya itu. Oke, Radiansa, thank you. Sekarang kita sedang bicara dengan Putri. Saya mau bantu boleh nggak, Bu? Masih kelompok 4 sih, Bu. Oke, Ardiansa. Itu maksudnya C4 sampai C23 itu kolomnya, Bu. Nah, varian XI itu kalau di sumber yang lain yang saya cari itu varian butir untuk soal nomor 1. Tadi kan kolomnya C4 sampai C23 itu berarti varian butir untuk soal nomor 1. Nah, begitu juga untuk soal nomor 2 sampai 20 yang lain kayak gitu. Ini dilanjut ya, Bu, penjelasannya? Ya, lanjut. Oke, lanjut. Nah, setelah itu, ini kan varian untuk butir soal nomor 1 sampai 20 udah ketemu nih pakai rumus yang var. Nomor 1 ditarik dari C4 sampai C23. Terus untuk nomor 2 tuh dari D4 sampai D23. Begitu pula seterusnya tuh sampai V untuk soal nomor 20. Nah, selanjutnya tuh varian totalnya tuh dicari. Yang ini nih, Ji, yang W, yang kolom W. Bentar, ini ditutup dulu biar gedean. Kolom W. Terus, ya udah nih. Nah, kolom W yang tadi udah Ji jelasin, yang di total
anak untuk siswa 1 tuh skor totalnya 72, siswa nomor 2 itu siswa 2 maksudnya itu 51. Nah, itu dicari juga variannya. Variannya tuh caranya rumusnya tuh di kolom W berapa itu, Ji? W yang 40 itu. W yang 40. Ini ya, ini yang totalnya ya. Iya, yang ini. Yang 40. Iya. Iya. Oh, ini sumnya, Ji. Oh, salah deh. Yang kalau 40 itu sum dari ini, dari total 72 51 72 dari itu tuh di jumlah dapatnya 40,47. Ternyata ya di bawah. Itu total variansi, yang variansi total itu ya, variansi total di bawah. Oh, salah baca, Bu. Nah, untuk varian total ya kenapa, Bu? Dilanjut apa enggak, Bu? Ya, lanjut. Oke. Untuk varian total yang tadi yang kolom W yang kuning-kuning tadi tuh kita rumusnya pakai Excel dari varian berapa nih? Ini W berapa, Ji? W 4 ditarik sampai W 28. 23. Kebanyakan. Nah, hasilnya tuh didapat 9 berapa tadi tuh 98,3657 udah sekian kayak gitu. Baik, lanjut Olivia. Adakah Olivia? Tidak ada. Sebentar, sebelum Anda. Ina, silakan Ina. Ina tidak ada. Baik. Megawati? Hadir, Ibu. Iya, silakan. Baik. Tadi Ardian menjelaskan rumus varians itu yang pakai formula Excel. Tapi juga ada rumus manualnya gitu. Rumus manualnya itu varians butir kuadrat sama dengan kuadrat jumlah skor dikurang sigma jumlah kuadrat skor yang diperoleh siswa per n. Ada nggak ya di sini, ada ya rumusnya? Itu dari yang dari Google bukan, Meg? Iya. Oh ya, itu Bu, untuk rumus varians kita dapatnya dari Google, Ibu. Itu boleh nggak, Ibu, kalau untuk rumus varians yang secara manualnya, bukan secara formula Excel-nya? Boleh. Nah, itu kalau itu kita dapat ini, Bu. Yang ini bukan, Meg? Yang ini bukan? Iya. Ini ya? Oh ya, benar. Ya boleh, lanjut lagi, tadi. Diulang lagi aja. Jadi, ya, di atas aja di rumusnya aja. Nah, iya yang tadi rumusnya. Iya, ini. Nah, yang buat X ini, X itu skor yang diperoleh siswa. Terus untuk N-nya itu jumlah dari banyaknya responden. Tadi kalau kita kan pakai 20, berarti 20. Gitu, ini untuk rumusnya. Oke, boleh balik lagi, Ju. Nah, itu untuk varians total juga sama, rumusnya seperti itu, cuman dia hasil dari skor total. Kemudian untuk apa kita mencari varians total dan varians butir ini untuk mengetahui koefisien dari reliabilitas. Boleh ke rumus reliabilitas. Ini ya. Ini kurang gede nggak sih? Coba. Mana belum? Gedean. Dah. Ke bawah. Rumusnya. Oh, rumusnya? Oke, ini. Nah, ini adalah rumus dari koefisien reliabilitas. Kita menggunakan rumus Cronbach alpha. Rumusnya itu N per N-1 dalam kurung 1 dikurang sigma S kuadrat per S kuadrat. Nah, N-nya itu adalah banyaknya butir soal, berarti 20, per N-1 berarti 20 dikurang 1, itu berarti 19. Dalam kurung 1 dikurang sigma S, tadi kan kita udah mendapatkan ya varian skor total, terus per varian skor total I, berarti yang tadi varian butir atau varian XI. Nanti akan didapat hasilnya itu
0,619 sekian-sekian. Nah, ini atau menggunakan formula Excel bisa langsung dengan 20 per 19 itu yang tadi N per N-1 dikali rumus yang ini tuh W24 itu varians total per C28 itu varians butir. Nah, sama aja, cuman kalau di formulanya itu masukin di mana letak angkanya. Misalnya yang varians total itu kan letaknya tadi di C berapa gitu. Nah, ini ada kategorinya. Ada kategori tinggi, sangat rendah, sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Jadi kita tinggal lihat aja. Tadi kita mendapatkan berapa hasilnya, terus kita lihat di sini masuk kategorinya yang mana. Mohon maaf Ibu, mohon izin melanjutkan Ibu. Maksudnya izin nambahin aja. Jadi untuk pendata pengisian data ini Bu, data dari instrumennya ini, itu kita mengisinya secara random Bu. Jadi random menggunakan rumus Excel. Jadi ketika ini berubah gitu ya, ketika satu angka berubah maka semua angkanya itu akan berubah kembali Bu. Jadi seperti ini Bu. Kalau Ibu lihat, misalkan ini 5 untuk yang soal kedua, lalu soal keempat itu soal ke-1 itu 4. Nanti kalau angkanya kita ganti Bu, maksudnya kita refresh, nanti dia angkanya berubah lagi Bu. Karena saya masukkan angka ininya karena kan belum ada data aslinya Bu ya. Jadi masih pakai data sampel. Jadi saya masukkan secara random. Jadi pakai rumus Excel gitu Bu. Jadi kalau saya refresh akan berubah lagi Bu deh. Nah, berubah semua tuh Bu. Yang tadi. Iya, jadi tapi untuk secara rumus tetap sama kok. Secara rumus tetap benar. Cuman emang ini Bu, datanya bisa random berubah-berubah seperti ini Bu. Misalkan kategori tadi yang sudah disebutkan oleh Mega, itu maksudnya sekarang rendah karena dia reliabilitasnya berada di antara 0,24 ya. Masuknya ke sini nih. Nah, sorry. Nah ini 0,24 sini ya. Nah itu kalau kita refresh Bu, itu berubah lagi Bu. Nah jadi sangat rendah. Dia minus 0,22. Tapi untuk secara rumus tetap sama. Iya. Sama ini mungkin yang dari Mega mau nambah lagi Meg? Atau gimana? Yang pengerumusan kategori. Udah sih Bu untuk reliabilitas. Oke, silakan Abi mau menambahkan apa? Maaf ya Bu. Ini Bi, rumus kategori. Baik. Jadi kalau begitu ini pakai rumus apa? Alpha Kornbach. Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Silakan di stop share. Baik. Nah, jadi kalau kita datanya adalah dikotom, maka kita pakai validitas itu menguji, tapi kalau reliabilitas menghitung ya. Jadi kita menguji validitasnya pakai poin biserial dan untuk menghitung reliabilitasnya pakai kuda Richardson. Sedangkan kalau kita kontinum 1, 2, 3 dan selanjutnya itu untuk validitas kita pakai Pearson Product Moment dan untuk reliabilitasnya kita pakai Alpha Kornbach. Jadi itu pasangan-pasangannya. Kita tidak boleh terbalik. Tidak bisa memakai poin biserial untuk validitas, kemudian untuk reliabilitasnya pakai Alpha Kornbach. Itu bukan pasangannya. Ya, jadi kalau Alpha Kornbach pasangannya adalah Pearson Product Moment, PPM. Ya, tapi kalau poin biserial itu pasangannya adalah kuda Richardson. Jadi seperti itu. Oke. Ada pertanyaan?
Bu Mika, saya Iya. mau izin tanya. Iya. Iya, jadi begini Bu, kalau seandainya ada isian singkat, di mana isian singkat itu nilainya kan nilainya itu benar salah. Kalau benar itu poinnya 5, salahnya kalau salah itu nilai 0. Jadi nggak ada rentangnya, baik dia jawabnya 2 atau misalnya jawaban benar itu ada 2, tapi jawab salah satunya aja, berarti itu tetap dinilai salah, Bu. Nah, pertanyaannya adalah apakah soal tersebut nantinya uji validitasnya itu dan reliabilitasnya itu masuknya ke dikotom atau ke kontinum. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi Anda hanya menjawabnya benar dan salah, begitu kan? Iya, Bu, tapi kalau benar nilainya 5, Bu. Iya. Gitu. Kalau benar nilai 5 itu adalah bobot kan? Iya, Bu. Iya. Bobot. Jadi dia tetap iya dan tidak. Iya kan? Iya, Bu. Berarti pakainya yang dikotom ya, Bu? Iya, karena jawabannya adalah ya dan tidak. Kalau dia nanti menjadi nilainya adalah 5, itu karena pembobotan. Nilainya jadi 5. Iya kan? Baik, Ibu. Iya. Iya. Kemudian berarti yang dimasukkan ke dalam tabelnya itu berarti benar salahnya aja ya, Bu, 1 atau 0 ya, Bu, bukan 5 atau 0. Iya, bukan. Oh iya. Baik, Ibu. Kemudian saya mau izin tanya ya, Bu. Boleh kan ya, Bu? Boleh. Makanya kalau sudah mulai punya data, itu pertanyaannya akan banyak gitu, Mas. Saya katakan kan ke minggu lalu. Silakan, Eva. Iya, baik, Ibu. Terima kasih. Jadi kan kita itu ada beberapa jenis soal ya, Bu. Misalnya seperti pilihan ganda, kemudian ada uraian. Nah, sebaiknya apakah setiap jenis soal itu diujikan terpisah atau bagaimana, Bu? Nah, kita bisa kelompokkan menjadi 2. Kita bisa mengelompokkan menjadi ya tidak atau dikotom. Karena uraian juga bisa saja kalau umpamanya di uraian itu bisa dia nilainya 5, 4, 3, 2, 1 kan bisa kan? Iya, Bu, bisa. Ya, jadi kita bisa dijadikan 2 kelompok, iya dan tidak, atau bisa 4, 3, 2, 1. Iya. Iya, maksud saya begini, Bu. Kalau seandainya ada soal pilihan ganda 1 sampai 20 begitu. Kemudian ada soal isian singkat 1 sampai 5. Itu sama-sama dikotom, Bu. Tapi apakah nantinya dibuat terpisah gitu, Bu, tabelnya dan perhitungannya begitu, valid tidak validnya. Jadi terlihat gitu mana yang jenis pilihan ganda, mana yang jenis isian singkat. Oh, boleh. Boleh. Dibuat terpisah saja ya, Bu? Iya. Ya, baik, Ibu. Terima kasih, Bu Mika. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan, kembali ke kelompok 3. Sudah ketemu KR20, KR21? Sudah, Ibu. Apa? Jadi kalau KR20 ini digunakan saat instrumennya ini tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama. Maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan KR20. Kalau yang KR21 ini saat instrumen dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap item soal. Iya. Jadi kita tahu kapan kita pakai KR20 dan kita kapan pakai KR21 ya. Nah, untuk tugas Anda terserah pada Anda. Anda menentukannya apa? Berdasarkan tadi argumen yang tadi dikemukakan. Dan dilihat dari kesulitan butir soalnya. Ya, kenapa Anda pakai 20, kenapa Anda pakai 21. Oke, jadi kalau untuk tugas Anda pakai ppm dan alpha Kornbach tidak? Gimana, Ibu? Dalam mengolah data Anda, apakah Anda hanya menggunakan poin biserial dan KR, atau Anda juga menggunakan
ppm, dan alpha kornbah. Kalau alpha kornbah ini enggak Bu ya, soalnya kan kita kan ini Bu ya buat soalnya berdasarkan PG dan uraian, dan kita juga kalau yang alpha kornbah itu kan berdasarkan reliabilitas instrumen Bu. Kayaknya yang alpha kornbah nggak perlu Bu ya? Atau pakai Bu? Nah, tergantung dari Anda membuat soalnya. Kalau Anda membuat soalnya pakai data kontinum, ya, kalau pakai data kontinum, itu berarti Anda tetap pakai ppm dan alpha kornbah selain poin biserial dan kuda Richardson. Tapi kalau semua soal Anda adalah ya tidak dikotom, maka Anda hanya menggunakan poin biserial dan kuda Richardson. Seperti itu. Iya Bu, izin mastiin ya Bu. Jadi tergantung apa jenis soalnya gitu ya Bu. Kalau misalnya pakai soalnya salah benar tadi, berarti pakainya yang tadi rumus KR itu yang kode Richardson itu ya Bu. Iya. Tergantung dari soal Anda. Iya. Ada lagi? Silahkan. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anda sudah, di antara semua ini, sudah ada yang menghitung validitas? Belum, Bu. Kenapa? Karena belum terjawab Bu sama ininya Bu. Oke. Nanti Anda lihat. Anda sudah pandai belum sih membuat soal? Kalau Anda buat sendiri ya, Anda nggak lihat dari Mbah Google, nggak dilihat dari buku. Apakah Anda sudah pandai membuat soal dilihat dengan banyak tidaknya yang valid? Ya, nah, nanti kalau Anda membuat skripsi, Anda kan waktu membuat soal ada membuat kisi-kisi kan? Iya betul Bu. Nah, kalau nanti Anda di skripsi atau Anda penelitian apapun ya, baik itu dikotom maupun kontinum datanya, itu setiap sel, saya katakan kotak-kotak di kisi-kisi itu adalah sel. Setiap sel itu ada isinya. Jadi kalau tidak ada isinya, itu harus diulang. Kalau Anda membuat penelitian. Jadi harus ada perwakilan dari setiap kotak itu yang soal valid. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya. Nah, makanya pada waktu skripsi itu ada yang namanya uji coba. Diuji coba dulu sebelum ngambil data yang sesungguhnya. Ya, biasanya kalau untuk uji coba kita bisa lihat dia reliable tidak, ya. Kemudian dia yang validnya berapa. Kalau di setiap sel ada isinya, bisa dilanjutkan dengan ngambil data yang sesungguhnya. Nah, jadi disitulah. Kalau bimbingan saya selalu mengatakan bahwa jangan setiap sel itu isinya hanya 2 soal. Atau hanya 2 pertanyaan atau pernyataan. Karena kalau dua-duanya tidak valid, berarti sel itu hilang. Harus diulang. Karena harus ada isinya. Jadi paling sedikit itu satu sel itu ada 3. 3 entah itu pernyataan, entah itu soal, entah itu pernyataan. Nah itu tolong dicamkan. Siapapun nanti Anda pembimbingnya adalah
Anda harus mengingat sendiri bahwa setiap sel itu, apalagi kalau hanya satu, wah riskan sekali. Kalau dia tidak valid, hilang udah. Anda harus mengulang dari awal. Daripada Anda mengulang dari awal, makanya setiap sel itu isinya harus beberapa. Oke, saya akan mencontohkan ya. Sebentar, saya cari dulu. Sebentar. Kemarin saya sudah. Sebentar, saya cari contohnya dulu. Saya tidak siapkan, jadi saya harus mencari, sabar menanti ya. Beginilah kalau mencari kutu ini satu persatu. Bu Mika mau nanya, kalau untuk sel itu berarti lebih ke kategori atau indikator ya, Bu? Iya. Saya ya, mau betul. share screen boleh, Bu? Saya boleh. Kalau Anda punya itu, silakan. Jadi saya tidak mencari. Saya share screen di HP ya, Bu. Mohon maaf. Iya. Ya, Asal jadi Anda bisa share screen. yes, sebelumnya saya pernah baru beberapa bulan ini melakukan penelitian, Bu. Karena saya jadi perbesar ya. Nah, ini karena judul saya itu tentang pengaruh self-efficacy dan juga stress akademik, jadi saya buat kisi-kisi instrumen dua berbeda gitu. Jadi yang pertama ini kisi-kisi instrumen self-efficacy. Nah, di sini ada bobot skor positif dan juga di bawahnya ini ada kisi-kisi instrumen stress akademik gitu ya. Nah, maksud Bu Mika itu yang dikatakan selnya itu lebih ke yang kategori ini atau yang indikator ini, Bu? Ke kanan. Nah, ini 1, 2 ini. 1, 2, 3, 4 ini. Ini adalah satu sel. Jumlah butir soal ini 1, 2, 3, 4, yang lain bisa lihat ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 begitu. Di sini coba kita lihat. Untuk reaksi terhadap stres ya. Ini indikatornya ada 1, 2, 3, 4. Ini jumlah soalnya banyak. Banyak kan? Tetapi untuk yang stresor akademik, itu rata-rata butir soalnya hanya 2. Sudah bisa lihat teman-teman semua? Bisa, Bu. Bisa, oke. Nah, kalau yang reaksi terhadap stres, ini aman. Belum diujikan saya katakan aman. Karena nggak mungkin 6 ini akan lihat yang perasaan tidak senang, nggak mungkin 6-6-nya ini akan tidak valid. Karena jumlahnya banyak. Tapi kalau yang stressor akademik, ya. Intan tolong di di landscape atau di apa itu tadi ada chat. Dimiringin Tan, coba Tan. Ya ini kecil, saya pun sampai maju ke laptop. Dimiringin Tan, HP-nya Tan. Bentar gimana ya? Kok lupa sih HP sendiri. Nggak ada pilihan. Yang rotate itu otomatis. Kunci rotasinya dipencet Tan. Nah, pencet. Nah. Oke.
Nah, ini. Saya ulang. Stressor akademik ini hanya 1, 2, hanya 2 gitu kan. Butir soalnya jumlahnya. Sedangkan kalau ke bawah, silahkan Intan, ke bawah. Nah, reaksi terhadap stres, ini isinya banyak. Ini aman. Kenapa aman? Karena jumlahnya banyak. Jadi nggak mungkin tidak valid semua. Tapi kalau yang naik ke atas Intan, kalau hanya 2, ini kemungkinan dia tidak valid, itu bisa terjadi. Kalau misalnya nomor 1 dan 2 tidak valid, Anda harus ulang lagi. Kenapa? Karena indikator kegagalan mencapai tujuan ini nggak ada perwakilannya. Kalau di sini ada 1 saja, is okay. Ini yang saya katakan, ini adalah 1 sel. Begitu. Jadi dilihat dari kategori atau indikator? Indikator ya, Bu ya? Dilihat indikator karena di sini ada apa namanya? Ada garis. Jadi dilihatnya ada per indikator. Jadi indikator kegagalannya tidak akan tercapai kalau ini dua-duanya tidak valid, gitu loh. Makanya sebaiknya ini hanya saran, sebaiknya ini dijadikan 3. Bu, kalau gitu jadi banyak. Iya, jadi banyak. Daripada Anda harus ngulang gitu loh. Syukur-syukur silakan Anda berdoa di antara yang hanya 2 ini 1 aja ada wakilnya. Gitu. Mengerti nggak apa yang saya katakan? Mengerti, Bu. Berarti kalau misalnya valid, kebetulan kan saya juga udah menguji validitas dan reliabilitas ya, Bu. Nah, itu dikatakan valid berarti tidak apa-apa ya, Bu? Oh ya, kalau valid sih nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Itu kayak lebih ke jaga-jaga gitu ya, Bu? Iya. Hanya menjaga kalau tidak valid. Kalau tidak valid, itu harus ngulang membuat soal lagi gitu. Nggak mungkin kalau tidak valid naik ke atas non. Nggak mungkin kalau umpamanya tidak valid, kemudian kita hanya membuat 1 soal ini saja, kemudian kita uji cobakan, kan nggak mungkin. Iya kan? Kita harus membuatnya 1. Gitu. Ini ada yang kurang ya non. Kalau Anda sudah menghitung, ini beri tanda. Mana yang valid, mana yang tidak. Kecuali memang valid semua. Iya, di bagian pembahasan. Oh no, di situ harus ada. Oh, di situ harus ada. Ada. Kemudian kasih keterangan di bawahnya bahwa tanda bintang itu tanda tidak valid. Gitu. Berarti, oh ya Bu, saya mau nanya juga Bu, kan tadi kan juga saya juga pernah melakukan uji coba ini dulu ya, instrumennya Bu. Uji cobanya ini ke angkatan sebelumnya gitu ya Bu. Ke angkatan 2019 itu teman-teman saya sendiri. Nah, itu jumlahnya itu 10 orang gitu Bu. Nah, kira-kira sebenarnya ada nggak sih Bu kalau biasanya ketentuan khususnya gitu ya untuk uji coba itu ada batas minimumnya atau tidak gitu? Untuk uji coba makin banyak kita uji coba, banyaknya orang yang kita buat untuk uji coba itu makin baik. Kemungkinan validnya akan lebih besar. Kenapa? Variabelnya lebih banyak kan. Gitu. Jadi kalau makin sedikit kita gunakan responden untuk uji coba, itu kemungkinan tidak validnya makin sedikit. Jadi kalau makin banyak untuk uji coba itu makin baik. Tapi tetap uji coba itu lebih sedikit daripada sampel yang digunakan. Oke. Ada pertanyaan lain? Aman, iya, aman. Oh iya, jumlah soal berkurang, no problemo. Dari 50 menjadi 26 nggak ada masalah. Asal setiap indikator ada perwakilannya, ada isinya. Ya, ada lagi? Anda harus berangan-angan membuat skripsi ya, biar cepat selesai. Baik, Ibu. Baik, Ibunya menyedihkan amat sih. Any question?
Ibu, saya mau izin bertanya. Iya, Safitri. Berkaitan dengan pertanyaan Deva yang tadi soal, kan kalau Deva kasusnya itu soal dikotom ya Bu, benar salah. Nah, kalau misal soalnya itu kontinum, uraian, nah misal satu soal itu bobotnya 10 Bu. Nah, nanti berarti di uji validitas sama reliabilitasnya itu dikonversi ya Bu, jadi misalnya bobot 10 itu dikonversi jadi skala 5 atau bagaimana Bu? Gini. Anda kan punya kunci jawaban sebetulnya kan? Iya Bu. Punya kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya itu yang kemudian dikonversi menjadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dikonversinya seperti itu. Misalnya kalau umpamanya tadi nilainya untuk satu soal itu 10, berarti 2, 4, 6, 8, 10 ya. Itu adalah untuk 1, 2, 3, 4, 5. Betul, iya betul. Seperti itu. Berarti dikonversi dari kunci jawabannya ya Bu? Iya. Bobotnya? Sebetulnya dari bobot bisa, dari kunci jawaban bisa. Kalau di kunci jawaban kan kita belum pakai bobot. Nanti baru dikalikan 2 gitu kan. Oh iya Bu, paham. Berarti nggak apa-apa ya Bu, dari bobot aja gitu? Iya. Ya, Seperti maksudnya ya? Iya. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Bu, soal nomor 1 nilainya 50 is okay, nggak ada masalah. Tapi tetap jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. 1 itu untuk 10, 5 itu untuk 50. Bu, nilai saya di nomor 2 15 bobotnya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kan bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 juga. Jadi masing-masing bobotnya 3 kan. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, filmnya sudah selesai semua. Pemerannya sudah Anda ditutup dengan Anda yang maju semua. Jadi kita materinya sudah selesai sampai di sini. Pertanyaannya kemudian, apakah kita masih akan buka kelas lagi minggu depan untuk persoalan-persoalan yang akan ditanyakan? Karena Anda di sini belum semua menganalisis, ya kan? Anda belum semuanya menghitung tugas Anda. Karena sekarang tanggal berapa nih? Saya lihat kalender dulu. Sekarang tanggal 8. Tanggal 22 itu harus sudah masuk. Tanggal 22 harus masuk. Buka kelas Ibu, kita butuh bimbingan. Oke. Kalau begitu, Anda mulai menghitung. Minggu depan kalau ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, kita ketemu di kelas. Minggu depannya baru dikumpulkan. Oke? Oke. Ada lagi yang akan ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, hari ini kita sampai di sini ya. Jaga kesehatan, karena hujan terus, jangan hujan-hujanan. Baik, Bu. Ayo. Terserah kamu enaknya pakai apa, campur-campur juga boleh. Bu, saya mau tulisan tangan, asal bisa saya baca, asal bisa di-post, silahkan. Karena kita nggak ketemu, ya kan? Kalau ketemu kan Anda bisa memberikan lembaran gitu kan ke saya, tapi kan kita nggak ketemu. Jadi mau tulis tangan kemudian diapakan, terserah Anda, yang jelas saya bisa baca. Oke. Any question? Baik. Kalau tidak ada, hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu.
Sehat-sehat Ibu. Sehat-sehat. Banget guys. Bi, apa Bi? Ini gua record tau. Apaan? Itu sebelum kita nobar aja. Seru tahu di sebelah. Seru tahu. Oh iya, ada apa sih ntar tuh? Prof, Itu- ada lagi nggak sih meeting?